Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini bersama Ibu Alif, kita akan belajar tentang apa? Ya benar, SKI. Kira-kira ada yang masih ingat nggak mat kita kemarin membahas tentang apa? Benar sekali, kita kemarin membahas tentang materi kepribadian Nabi Muhammad. Kita flashback dikit nih. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sih sifat terpuji Nabi Muhammad itu apa saja? Ayo, apa kira-kira? Yang pertama, siddiq. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, fatonah. Pinter sekali. Bisa mungkin kita harus bisa meneladani sifat terpuji beliau ya. Baik, kali ini bersama Ibu kita akan membahas materi tentang hijrahnya sahabat ke tanah Habasyah. Pinter sekali. Lihat nih, Ibu apa nih? Ya, Ibu bawa sebuah poster. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan dong. Poster ini judulnya apa? Poster Hijrah Sahabat ke Habasyah. Itu mengandung materi hari ini. Kelihatan semuanya ya? Coba diamati dahulu posternya. Poster ini ada apa saja? Ada gambar Mekah, kemudian ada jalan, kemudian ada apa nih? Laut, terus ada perahunya, terus ada jalan lagi, terus ini bendera apa? Utopia. Baik, sekarang Ibu jelaskan ya, didengarkan semuanya. Ibu jelaskan kenapa kok itu di posternya ada dua gambar, hijrah 1 dan hijrah 2. Kenapa kok gambar utopia yang di situ? Nah, sekarang Ibu ceritain. Dahulu itu Nabi Muhammad kan dakwahnya di mana? Di Mekah. Nah, di Mekah itu mayoritas penduduknya itu adalah suku Quraisy. Suku Quraisy itu menyembah apa anak-anak? Menyembah berhala. Iya, suku Quraisy itu menyembah berhala. Kemudian oleh Allah, Nabi Muhammad itu diutus untuk hijrah ke kota Mekah. Di kota Mekah itu beliau mendakwahkan ajaran agama Islam. Di sana, ketika mendakwahkan ajaran Islam nih, di sana Nabi Muhammad itu ada yang menerima dan ada yang menolak anak-anak. Kira-kira yang menolak itu banyak apa sedikit? Iya, banyak. Yang menolak itu banyak. Kemudian setelah berdakwah lama, ternyata cara penolakan suku Quraisy ini semakin ekstrim, semakin penganiayaan semakin berat, kekerasan semakin berat juga. Jadi Nabi Muhammad itu berpikir bahwasanya bahwa Mekah itu tidak aman lagi untuk didakwahkan ajaran Islam seperti itu. Kira-kira kekerasannya apa saja toh? Nih, ting, Ibu tampilkan kekerasannya seperti ini. Dan akhirnya Rasulullah itu mengutus kepada para sahabat untuk berhijrah. Kemana kira-kira? Benar, ke Habasyah. Kenapa kok bendera utopia di sana? Karena Habasyah itu, karena utopia itu dulunya adalah negeri Habasyah. Jadi ibu ilustrasikan sebagai negeri Habasyah. Baik, kembali ke laptop ya. Jadi Nabi Muhammad itu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kenapa sih kok negeri Habasyah? Karena negeri Habasyah itu adalah negeri yang terkenal dengan pemimpin yang adil. Jadi namanya itu Raja
Najasyi. Najasyi itu terkenal adil dan bijaksana anak-anak. Jadinya Rasulullah itu menganjurkan kepada para sahabat untuk berpindah ke sana. Dan negeri Habasyah itu negeri yang dekat dengan Laut Merah. Hijrah pertama ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi anak-anak, dan sangat sedikit sekali yang mengikutinya. Jadi hijrah yang pertama ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan itu sangat sedikit sekali. Ada berapa? Terdiri dari berapa orang? Ada 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dan dari hijrah pertama ini ada putri Nabi yang bernama siapa? Iya benar, Ruqayyah, di mana Ruqayyah ini adalah istrinya Utsman bin Affan. Jadi hijrah pertama ini langsung dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kemudian setelah sampai negeri Habasyah ini langsung sama rajanya itu disambut dengan baik. Kemudian kaum muslimin ini ditempatkan di kota Negas dan bertempat di Tigray. Nah, kaum muslimin menetap di negeri Habasyah ini selama berapa? 3 bulan. Setelah 3 bulan ini hijrahnya sahabat ini terdengar oleh suku Quraisy. Kemudian suku Quraisy ini mencari cara gimana caranya agar kaum muslimin ini kembali ke Mekah. Setelah kaum Quraisy mencari cara gimana caranya agar kaum muslimin itu kembali ke kota Mekah, akhirnya mereka menemukan cara nih anak-anak. Caranya gimana? Caranya mereka membohongi kaum muslimin dengan berita bohong. Beritanya apa? Beritanya adalah kota Mekah telah ditaklukkan oleh Rasulullah. Setelah kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah ini mendengar kabar tersebut, akhirnya mereka berbondong-bondong kembali ke Mekah. Nah, setelah kembali ke Mekah, ternyata mereka dibohongi, mereka disiksa. Kemudian kafir Quraisy, kaum suku Quraisy ini menyadari nih selama beberapa tahun rintangan apapun yang dilakukan terhadap kaum Quraisy, kaum muslimin ini tidak berhasil. Kemudian akhirnya mereka membuat undang-undang untuk membatasi kaum muslimin. Undang-undangnya isinya apa? Undang-undangnya isinya seperti ini anak-anak. Jadinya ruang bergerak kaum muslimin itu semakin sempit. Mereka tidak boleh bersahabat dengan kaum Quraisy, tidak boleh mengadakan jual beli dengan kaum Quraisy, tidak boleh menikah dengan kaum Quraisy. Dan undang-undang ini berlaku selama kaum muslimin ini tidak menyerahkan Nabi Muhammad ke suku Quraisy, seperti itu. Dan kaum muslimin ini tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad. Jadinya mereka berbondong-bondong untuk kembali ke negeri Habasyah. Dan setelah tahu adanya undang-undang tersebut, kaum muslimin ini kembali hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah ini dinamakan hijrah kedua. Hijrah ini tidak sembunyi-sembunyi lagi anak-anak. Hijrah ini dilakukan dengan secara terang-terangan dan dilakukan oleh orang banyak sekali. Berapa kira-kira? Benar sekali. Hijrah kedua ini ada 101 orang dengan perincian 83 laki-laki dan 18 perempuan. Hijrah kedua ini dipimpin langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadinya setelah kaum Quraisy mendengar bahwa kaum muslimin ini hijrah ke negeri Habasyah dengan orang sebanyak itu, akhirnya kaum Quraisy gusar. Kok banyak sekali gitu ya? Akhirnya suku Quraisy ini mengirim Amr bin As dan Amroh bin Walid. Ini berencana untuk menemui Raja Najasyi, dan mereka meminta kepada Raja Najasyi untuk
mengusir kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Tetapi permintaan suku Quraisy ini ditolak oleh Raja Najasyi, dan akhirnya kaum muslimin ini dapat menetap di negeri Habasyah dan mereka tinggal di sana. Sebagian ada yang menetap, sebagian ada yang kembali ke Mekah, dan negeri dan kota Tigray ini adalah sebagai pusat penyebaran Islam di negeri Habasyah. Anak-anak, para sahabat Nabi ini yang hijrah ke negeri Habasyah ini sangat memiliki kesabaran yang luar biasa ya. Mereka diancam, disiksa, tapi mereka tetap hijrah. Mereka tetap semangat, mereka tetap kokoh di agama Islam, teguh pendirian di agama Islam. Selama ke negeri Habasyah itu naik perahu dulu, nyabrang Laut Merah, dihadang oleh ombak, diterpa oleh badai, tapi mereka tetap semangat. Mereka tetap teguh pendirian pada agama Islam, tidak goyah, tidak ingin berpindah ke agama lain meskipun agama Islam sesulit itu ya pada waktu itu. Mereka tetap teguh pendirian. Jadi seperti itu anak-anak ceritanya. Bagaimana kok para sahabat itu hijrah ke Habasyah? Kenapa ada 2 kali hijrah ke Habasyah? Jadi seperti itu ya yang ibu ceritakan tadi. Nah anak-anak, kita tadi sudah belajar nih tentang hijrah para sahabat Nabi ke negeri Habasyah, hijrah 1 dan hijrah 2. Kita sudah mengamati juga poster yang ibu bawakan. Kita juga sudah tahu bagaimana sulitnya zaman dahulu dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Sulitnya bagaimana, dapat ancaman, dapat penganiayaan. Kita sekarang sekarang sudah tinggal menikmati saja. Kita tidak mendapat ancaman, kita tidak mendapat siksaan karena sekarang Islam sudah merdeka. Mereka meskipun dapat ancaman seperti itu tidak patah semangat, tetap teguh pendirian. Nah, kita juga gitu, kita juga harus semangat belajar, kita harus tetap tekun belajar meskipun dia tidak boleh malasan seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian, ibu kasih tugas ya. Coba buka LKS-nya, coba buka buku LKS-nya halaman 44 ya. Dikerjakan dengan bantuan orang tua. Baik, itu tadi yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.